Salam sejahtera bagi teman muda sekalian. Jumpa kembali dengan kami dalam channel Renungan Seorang Pengembara Hidup. Sebelum kita memulai renungan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah dan ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman sekalian, kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Di dalam definisi itu ditekankan bahwa kekuasaan itu didapatkan, dalam arti bahwa ada proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memperoleh kekuasaan. Lalu bagaimana jika itu sudah diperoleh oleh orang atau kelompok? Maka mereka harus mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan demi kepentingan bersama. Sebagai pihak yang berkuasa, Herodes berwenang terhadap kekuasaannya. Tetapi setelah mendengar pernyataan dari orang-orang Majus dari timur, yang menyatakan bahwa di manakah dia, raja orang Yahudi yang lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Menjadi ketakutanlah Herodes mendengar hal tersebut, dan takut akan kehilangan kekuasaannya. Di dalam pertemuan pertama dengan orang Majus dari timur, Herodes sudah mengungkapkan rasa keingintahuan sekaligus ketakutan akan kehilangan kekuasaannya itu. Ia meminta para Majus itu untuk memberitahukan kepadanya mengenai bayi yang akan menjadi raja itu. Namun setelah berjumpa dengan bayi Yesus, para Majus pun diperingatkan oleh Allah melalui mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Hal itu pun membuat Herodes menjadi marah karena merasa diperdaya oleh mereka. Dampaknya, ia pun memerintahkan untuk membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Teman-teman terkasih, ketakutan akan kehilangan kekuasaan membuat Herodes membenci kehidupan. Ia pun menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan kehidupan orang lain, dan dalam hal ini adalah anak-anak. Dalam pesannya di dalam ibadah Rabu Abu 2019 di Roma, Paus Fransiskus menyatakan,
tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita tidak akan membawa harta kekayaan dari kehidupan ini. Realitas duniawi memudar seperti debu di bawah angin. Harta bersifat sementara, kekuasaan berlalu, kesuksesan menyurut. Maka marilah kita menggunakan kekuasaan dengan bijak, bukan untuk membenci, melainkan melayani sesama dengan kasih. Karena kekuasaan yang kita miliki mudah memudar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kekuasaan yang saat ini kami terima dapat kami jalankan untuk mengasihi sesama dan bukan untuk membenci kehidupan, terutama sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.